Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan tema struktur pasar dalam sebuah perusahaan atau lembaga yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rohmatul Hidayah dengan NIM B722190071. Selanjutnya, Dia Febi Damayanti dengan NIM B9221993. Yang ketiga yaitu Elif Zanubazamla dengan NIM B9221994. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar, market struktur adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar, serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Menurut Teguh, tahun 2010 menyatakan, struktur pasar merupakan karakteristik yang menunjukkan kondisi pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Perbedaan pada elemen-elemen itu akan membedakan cara masing-masing pelaku pasar dalam industri berperilaku yang pada gilirannya akan menentukan perbedaan kinerja pasar yang terjadi. Setiap proses yang mempertemukan antara permintaan pembeli dan penawaran penjual akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam pasar juga merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung ataupun tidak. Kebanyakan pasar yang ada merupakan pasar yang hubungan antara pembeli dan penjualnya langsung. Tetapi banyak juga pasar yang antar penjual dan pembelinya berhubungan secara tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi struktur pasar yaitu yang pertama, jumlah atau banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar. Yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, mudah tidaknya perusahaan masuk ke dalam pasar. Yang keempat, kemampuan penjual dan pembeli dalam memengaruhi pasar. Yang kelima, informasi serta pengetahuan penjual maupun pembeli terhadap pasar yang dihadapi. Pasar persaingan sempurna. Definisi pasar persaingan sempurna yaitu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, keberadaan mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya terikat oleh respon ekonomi, tetapi juga terikat oleh perilaku interaksi sosial yang terintegrasi ke dalam kinerja pasar industrinya. Sehingga struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh pembeli. Struktur pasar juga akan berpengaruh pada tingkat efisiensi, jadi semakin banyak jumlah pelaku dalam pasar maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Contohnya beberapa produk pertanian atau peternakan dasar seperti gandum dan susu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Yang kedua ada penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar ke dalam atau dari pasar. Yang keempat, setiap produsen perusahaan penjualan akan menghasilkan atau menjual barang yang sama atau homogen. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Slide selanjutnya ada pasar monopoli. Definisinya yaitu keadaan pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Monopolis secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu monos dan polein. Monos berarti sendiri sedangkan polein berarti penjual. Seperti dikutip dari edisi belajar teori ekonomi atau pendekatan mikro berbasis karakter oleh Jun Suryanti, Musdalifah dan Budiono. Secara garis besar, monopoli adalah seseorang atau lembaga yang menguasai penawaran pasar. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada saat monopoli disebut monopolis, yang merupakan pihak tunggal. Monopoli sendiri mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Pedagang monopolis tidak mengkhawatirkan persaingan. Contoh dari pasar monopolis ini yakni ada perusahaan MS Word dan PLN. Slide selanjutnya ada koperasi dalam pasar monopoli. Perusahaan
penjual atau yang menghasilkan produk hanya satu, tidak ada produk substitusinya. Kemudian ada konsumen, produk yang monopoli adalah banyak. Kemudian memasuki industri yang menghasilkan produk monopoli sangat sulit, bahkan terkesan tidak mungkin. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna, karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Untuk kelanjutan usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Tujuannya untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lainnya yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Salah satu bentuk produk yang masuk kategori pasar oligopoli adalah rokok. Di Indonesia, rokok aktif sangat banyak, bahkan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan pembuat rokok yang ada. Karena itu, untuk menjaga agar konsumen tidak berpindah ke vapor atau produk lainnya, maka perusahaan rokok meningkatkan promosinya dalam bentuk melahirkan produk-produk rokok yang baru dengan harga dan rasa lebih disukai oleh konsumen. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik, yaitu suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang-barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Produsen atau penjual di pasar ini jumlahnya sangat tidak terbatas, tetapi barang atau produk yang dihasilkan setiap produsen memiliki karakter tersendiri yang membedakannya pada barang lainnya. Contohnya seperti sikat gigi, sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Koperasi dalam pasar persaingan monopolistik yaitu yang pertama, banyak penjual atau pengusaha dari suatu produk yang beragam. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak homogen. Yang ketiga, ada produk substitusinya. Yang keempat, keluar atau masuk ke industri relatif mudah. Yang kelima, harga produk tidak sama di semua pasar. Dan yang terakhir, pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar, yaitu kekuatannya seperti dimiliki koperasi yang dengan memanfaatkan keunggulan koperasi dalam economies of scale, bargaining position, kemampuan dalam menghadapi Wilson Perry, pemanfaatan interlink market dan transaction cost. Kelemahan koperasi yakni dari prinsip koperasi. Yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis menyebabkan anggota yang memiliki modal besar akan keluar pada perusahaan lain dimiliki pemilik modal terbesar akan memiliki kontrol terbesar pula. Yang ketiga, prinsip pembagian jasa SHU berdasarkan jasa anggota akan mengurangi pemilik modal memasuki koperasi. Dan yang terakhir, prinsip bunga yang terbatas atas modal akan mengurangi kegiatan anggota untuk menabung pada koperasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.